Song dari Pendidikan Fisika Sains. Proses penilaian dengan cara mengumpulkan sebagai salah satu strategi dalam Adapun ada 4 langkah dalam proses evaluasi yang dibutuhkan. 3, membentuk penilaian, dan keempat, Adapun teknik-teknik mendapatkan informasi yaitu cara bertanya kepada siswa tersebut untuk mendapatkan informasi, lalu terdapat observasi di kelas, lalu ada analisis ketika guru sedang menganalisis tugas yang diberikan dan menemukan jenis kesalahan siswanya, guru dapat melakukan evaluasi tugas pada situasi umum di mana seluruh siswa merespon baik itu dalam pertanyaan, tanggapan, atau dalam ujian lisan dan tulisan. Hasil akhir dari pengujian dapat berupa nilai atau skor. Lalu ada instrumen pengumpulan informasi, yaitu terdapat tes, rubrik, dan kuesioner. Instrumen tes digunakan dalam situasi umum, di mana semua siswa merespon dan digunakan untuk menentukan bakat dan untuk menilai hasil yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rubrik terdapat 2 jenis penilaian, yaitu daftar periksa yang berguna untuk mengetahui karakteristik dalam pembelajaran, lalu terdapat skala peringkat, di mana skala peringkat menyediakan skala nilai yang menggambarkan seseorang sedang dievaluasi, lalu terdapat kuesioner, di mana merupakan instrumen yang dirancang untuk memperoleh informasi berupa tanggapan, perasaan, pendapat, minat, dan digunakan ketika tidak yakin dengan tanggapan yang terdapat 2 jenis pengujian, yaitu pilihan ganda dengan item tes objektif, benar, salah, cocok, atau pilihan ganda. Lalu terdapat esai dengan siswa yang diharuskan dapat menjelaskan atau menggambarkan. Kriteria penulisan pertanyaan pilihan ganda yaitu 1. Menyajikan suatu masalah atau pernyataan. Yang kedua, mengukur hasil belajar melalui pemilihan jawaban terbaik dari beberapa alternatif. Yang ketiga, menyertakan jawaban alternatif, di mana sebagian besar informasi terdapat pada materi. Yang keempat, menyertakan jawaban alternatif yang serupa. Yang kelima, menyertakan jawaban alternatif yang logis. Yang keenam, menyertakan mengalih perhatian yang masuk akal namun tidak benar. Lalu dalam item pilihan ganda terdapat item benar salah, di mana memerlukan kehati-hatian dalam menulis pernyataan untuk membuatnya seandal mungkin sehingga terlihat masuk akal untuk memasukkan beberapa item ke dalam tes. Aturan penting dalam penulisan item benar salah yaitu penulisan tiap pernyataan haruslah jelas dan jelas benar atau jelas salah. Pada penulisan tidak diperbolehkan untuk menipu siswa seperti menulis pernyataan yang memang benar-benar jawabannya benar, atau memasukkan kata tidak atau kata lain yang akan membuat pernyataan tersebut salah. Pernyataan pun tidak boleh keluar dari konteks. Lalu terdapat item pencocokan jawaban, di mana item yang dicocok dituliskan dengan membaginya menjadi 2 daftar, dan tugas siswa adalah mencocokkan item dari daftar 1 dengan daftar lainnya. Adapun hal yang perlu diingat dalam penulisan item pencocokan jawaban, yaitu terdapat hubungan yang jelas di antara item dalam 2 daftar. Dasar pencocokan harus dijelaskan pada siswa. Salah satu daftar harus 50% lebih panjang dari daftar lainnya. Lalu daftar yang lebih pendek tidak boleh berisi lebih dari 7 atau 8 item. Dalam pedoman penulisan pertanyaan esai, yaitu 1. Memastikan pertanyaan benar-benar menguji hasil belajar. Yang kedua, setiap item haruslah mencakup pernyataan masalah yang jelas dan memiliki batasan jawaban. Yang ketiga, membuat jawaban model yang mencakup isi jawaban ideal dan fitur yang diharapkan dalam jawaban ideal. Daftar periksa. Pada daftar periksa ini menyediakan cara sistematis untuk memeriksa apakah karakteristik penting hadir dalam kinerja seseorang ataupun dalam produk yang telah diproduksi seseorang. Fokus utama dalam pengembangan daftar periksa terletak pada perilaku dengan pengamatan karakteristik. Daftar periksa pun berguna sebagai alat diagnostik yang mencakup kesalahan umum. Adapun kriteria daftar periksa yaitu daftarnya harus relatif pendek, dalam setiap item harus jelas, setiap item harus fokus pada karakteristik atau perilaku yang dapat diamati, dan hanya karakteristik atau perilaku penting yang harus dimasukkan. Item harus diatur sehingga daftar total mudah digunakan. Pada skala peringkat membantu untuk menentukan kualitas perilaku atau karakteristik dan digunakan untuk mengevaluasi kualitas kinerja tersebut. Skala peringkat dikembangkan dengan mengambil daftar perilaku atau karakteristik dan membangun skala kualitatif untuk mengevaluasi setiap perilaku atau karakteristik. Dalam skala peringkat membantu pengamat fokus pada aspek spesifik yang dapat diamati dalam setiap perilaku karena telah melakukan pengecekan berulang serta mengurangi kesalahan oleh pengamat. Portofolio adalah kumpulan karya siswa yang dipilih dengan cermat yang dirancang untuk memberikan kesempatan untuk membuat jenis penilaian yang sangat spesifik.
Portofolio pun dibagi menjadi dua, yaitu portofolio karya terbaik, di mana portofolio itu mengumpulkan produk terbaik dengan contoh yang tersebar di internet. Lalu terdapat portofolio pertumbuhan dan kemajuan belajar, digunakan untuk mengumpulkan sampel pekerjaan mahasiswa dari waktu ke waktu. Portofolio jenis portofolio pertumbuhan dan kemajuan belajar memungkinkan seseorang melakukan penilaian terhadap kesalahan pembelajaran, pemikiran, serta strategi pemecahan masalah. Langkah menggunakan portofolio yaitu satu, menentukan tujuan portofolio. Yang kedua, memutuskan siapa yang menentukan konten portofolio agar portofolio dapat dikerjakan secara efisien. Yang ketiga, terdapat menetapkan kriteria yang dimasukkan dalam portofolio. Yang keempat, menentukan bagaimana portofolio akan diatur dan disajikan. Lalu menentukan kapan dan bagaimana portofolio akan dievaluasi. Dan yang terakhir, yaitu memutuskan bagaimana evaluasi portofolio dan isinya akan digunakan. Pertimbangan pengembangan portofolio elektronik. Selain portofolio konvensional yang ditulis dalam kertas, ada pula pengembangan portofolio elektronik, yaitu harus dipertimbangkan segala kemungkinannya. Yang pertama, terdapat ketersediaan komputer untuk siswa dan guru, ketersediaan perangkat lunak yang sesuai, tersedianya scanner atau kamera digital untuk merekam produk, tingkat keterampilan dalam menggunakan teknologi, baik guru maupun siswa, apakah lebih atau kurang sulit untuk menggunakan e-portfolio atau portofolio elektronik daripada portofolio tradisional? Dalam penilaian, dalam setiap kasus, seorang guru haruslah membandingkan informasi yang dimiliki dengan beberapa referensi. Penilaian berbasis kriteria memungkinkan kita menilai pekerjaan siswa secara mandiri berdasarkan seberapa baik atau buruk siswa lain melakukannya. Dalam penilaian terdapat penilaian mandiri, yaitu penilaian seperti orang atau benda yang akan dinilai bertindak sebagai referensi diri sendiri. Penilaian mandiri juga harus digunakan untuk mendiagnosa kekuatan dan kelemahan siswa. Yang kedua, terdapat penilaian yang dirujuk kriteria, yaitu penilaian kriteria yang di sisi lain sangat membantu dalam memutuskan pekerjaan apa yang akan diperoleh siswa atau tingkat kemahiran apa yang akan dimulai oleh siswa. Dengan kata lain, kapanpun kinerja atau tingkat kinerja tertentu diperlukan sebelum tindakan dapat diambil. Penilaian berbasis kriteria paling berguna ketika keputusan dibuat tentang kemajuan siswa atau kemajuan relatif dalam mata pelajaran yang berbeda. Lalu terdapat penilaian yang dirujuk norma, yaitu secara keseluruhan kelas digunakan sebagai kelompok norma dan rata-rata dari kelas biasanya berfungsi sebagai referensi yang digunakan untuk menilai semua nilainya lainnya. Lalu terdapat penilaian cut-off, yaitu cara lain untuk menetapkan nilai adalah dengan menetapkan titik potong tertentu untuk setiap kelas. Poin-poin titik potong ini berfungsi sebagai kriteria di mana kinerja siswa tertentu dinilai. Lalu terdapat penilaian perbaikan, yaitu penilaian atas dasar perbaikan ini adalah penilaian dengan membandingkan seorang siswa dengan dirinya sendiri. Yaitu ketika seorang siswa mendapatkan nilai buruk di mata pelajaran sebelumnya, lalu diadakan tes berulang, dan pada tes itu dapat disimpulkan apakah siswa memiliki kemajuan ataupun akan tetap pada nilainya dulu. Lalu terdapat penilaian nilai rata-rata, yaitu kadangkala menghasilkan hasil yang tidak akurat karena prosedur untuk mendapatkan nilai tersebut tidak mempertimbangkan tingkat kesulitan tes atau tugas. Masalah ini dapat diatasi dengan mengubah nilai tes menjadi nilai standar lalu diubah menjadi rata-rata standar. Lalu terdapat penilaian akhir, yaitu ketika penilaian akhir diadakan, hal yang perlu dihindari adalah membawa nilai rata-rata setiap bagian tugas siswa ke nilai akhir. Lalu terdapat pemeriksaan kemajuan, di mana ketika memeriksa kemajuan siswa, lebih baik guru melakukan pemeriksaan atau tes yang sama dalam bentuk alternatif dari tes standar yang sama, pengamatan pembacaan lisan, menggunakan jenis daftar periksa atau skala peringkat yang sejenis dan sebagainya. Saran untuk menilai kemajuan siswa, yang pertama, menentukan karakteristik kemampuan siswa yang ingin dicari, lalu terdapat menetapkan baseline atau tingkat prestasi, pola perilaku, dan sebagainya di awal semester. Lalu terdapat memilih dan mengembangkan instrumen terlebih dahulu untuk digunakan selama kemajuan siswa. Yang keempat, menjelaskan perubahan yang diharapkan seiring kemajuan siswa dan mendapatkan informasi yang cukup sering sehingga dapat melihat perkembangan siswa untuk lebih mempermudah evaluasi. Sikap siswa. Sikap merupakan kecenderungan bertindak yang dapat diamati, dan untuk mengukur sikap siswa, seorang guru harus fokus pada tindakan atau perilaku siswa.
Biasanya, seorang guru menjadi khawatir tentang perubahan sikap ketika dia menemukan bahwa satu atau lebih siswa memiliki sikap buruk. Dan hal penting yang perlu diingat ketika seorang guru pertama kali menyadari sikap negatif siswa adalah bahwa pasti ada beberapa perilaku yang membuat guru menemukan sikap itu. Setelah guru menemukan faktor penyebab dari sikap siswa tersebut, guru perlu mendapatkan informasi tentang frekuensi terjadinya perilaku tersebut. Data ini dirujuk sebagai dasar penilaian perubahan sikap di masa depan. Adapun langkah dasar penilaian perubahan siswa, yaitu satu, menentukan perilaku terkait yang harus dirubah. Yang kedua, memperoleh informasi frekuensi terjadinya perilaku. Yang ketiga, memutuskan apakah perilaku tersebut terjadi cukup sering dan konsisten untuk mewakili sikap yang tidak pantas. Lalu menetapkan rencana untuk mengamati setiap kemungkinan perubahan sikap. Lalu terdapat memutuskan apakah sikap telah berubah dengan membandingkan informasi yang didapat saat pengamatan. Yang terakhir, mencatat temuan dan menggunakan skala peringkat atau rubrik lainnya. Lalu terdapat keefektifan pembelajaran. Dalam keefektifan pembelajaran, untuk mengetahui seberapa efektifnya pembelajaran dapat dilakukan pendokumentasian agar mempunyai bukti yang baik untuk efektivitas mengajar. Ukuran efektivitas pengajaran yang lebih populer berasal dari peringkat siswa tentang efektivitas guru. Jika memutuskan untuk merancang salah satu dari diri sendiri, fokuslah pada karakteristik guru yang efektif. Adapun peran orang tua dalam proses pembelajaran, yaitu meskipun guru dapat melakukan banyak hal untuk membantu siswa menjadi pembelajar yang lebih baik, tidak ada pengganti untuk keterlibatan orang tua dalam proses itu. Semakin kurangnya minat orang tua menghadiri rapat dengan guru, semakin sulit pula untuk mengkomunikasikan pembelajaran anak, sehingga seringkali guru menempuh jalan lain untuk berkomunikasi dengan orang tua, seperti mengirim email, mengirim pesan kepada orang tua. Dan alasan seorang guru untuk melakukan komunikasi tersebut adalah membuat mereka terlibat dalam pendidikan anak-anaknya. Adapun beberapa tes standar yang dilakukan pada guru untuk menguji siswanya, yaitu tes bakat, dan dalam tes ini mencoba memprediksi seberapa baik seseorang melakukannya di bidang usaha manusia, seperti tes kecerdasan, mengukur kemampuan akademik umum, tes kreativitas, mengukur kemampuan untuk menjadi kreatif, dan sebagainya. Lalu terdapat tes penyampaian, dan dalam tes ini mengukur seberapa baik seseorang telah mencapai di beberapa bidang tertentu dengan tes beberapa mata pelajaran yang berbeda. Yang ketiga, terdapat tes minat kepribadian dan sikap, di mana instrumen ini berusaha mengukur tipikal daripada kinerja maksimum dan sangat membantu kuesioner pun guru sekolah. Dalam pertimbangan memilih tes standar, apakah informasi tersebut dapat diandalkan secara wajar, yaitu dan dapat dijawab dengan tes dapat diandalkan ketika mengukur secara konsisten. Adapun pernyataan mengenai apakah contoh-contoh yang digunakan pantas dan apakah itu masuk akal bagi siswa, pertanyaan ini dapat dijawab dengan memeriksa set spesimen atau dengan membaca kritik terhadap tes yang diterbitkan dalam jurnal atau buku pengukuran tahunan. Dan apakah biaya tes meliputi booklet tes, manual, lembar jawaban, layanan penilaian, waktu pelatihan, dan formulir laporan, dan itu semua harus ditafsirkan dengan baik-baik. Adapun peran teknologi dalam pengembangan asesmen, yaitu sebagian besar siswa dan guru memiliki akses ke komputer, pemindai, printer, dan banyaknya informasi, baik maupun buruk, yang tersedia di internet. Pengujian terkomputerisasi menjadi lebih umum, tetapi hanya satu cara teknologi dapat digunakan untuk menilai pengetahuan dan kinerja siswa. Keuntungan besar dari pengujian tes komputerisasi adalah bahwa informasi visual dan atau pendengaran dapat disajikan yang dapat ditanggapi oleh siswa, seperti mengidentifikasi, menjawab pertanyaan tentang menganalisis, mengkritik. Akses internet juga membawa banyak kesempatan bagi siswa untuk menjiplak, dan kecurangan semacam itu telah menjadi sangat luas. Lalu terdapat pertimbangan dalam menggunakan teknologi dalam penilaian, yaitu apakah ada cara yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk menilai siswa, berapa biaya yang terlibat dalam waktu dan uang, apa saja risiko privasi atau keamanan yang terlibat, dan apakah kurangnya pemahaman tentang teknologi akan berkontribusi pada kesalahan pengukuran. Lalu sudah sampailah kita pada akhir video ini.